Intoleransi siapa takut? Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di tahun 2021, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dinobatkan sebagai provinsi paling intoleran menurut penelitian Setara Institute. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat. Kasus seperti penutupan dan pengrusakan tempat ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, izin pendirian tempat ibadah yang dipersulit, dan tindakan intoleransi lainnya paling banyak terjadi di provinsi ini. Intoleransi tentu saja dilakukan pihak yang mayoritas dan yang paling banyak diderita oleh pihak Kristen. Di negara Indonesia yang berdasarkan hukum, tentu saja hal ini menjadi keprihatinan dan tidak bisa diterima karena kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Namun faktanya, hampir tidak ada kasus intoleransi yang dapat diselesaikan secara hukum dan biasanya dibiarkan saja terjadi. Malahan menurut data terbaru, kasus intoleransi cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini tentu saja menjadi isu yang tidak baik dan tidak kita inginkan terjadi. Tetapi bulan lalu selama berada di Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, sejujurnya saya tidak merasakan dan tidak mengalami apapun yang berkaitan dengan intoleransi khususnya dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Sistem peribadatan berjalan dengan baik. Tempat-tempat ibadah aman-aman saja dan tentu saja tidak ada persekusi sama sekali. Tentu ada kasus-kasus intoleransi di daerah tertentu, tetapi itu hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti tempat ibadah dan acara dan belum sampai kepada persekusi secara pribadi. Berbeda dengan pengalaman para murid Tuhan Yesus sejak tampil pertama kali seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Selain pelarangan kegiatan keagamaan, mereka juga mengalami persekusi secara pribadi, dimasukkan penjara, dianiaya fisik, sampai kepada pembunuhan. Namun, justru persekusi menyebabkan mereka semakin kuat dan semakin tersebar sampai memenuhi seluruh kerajaan Romawi pada masa itu. Mengapa? Jawabannya sederhana saja. Mereka sadar dan paham betul siapa yang mereka layani, yaitu Bapa segala roh yang tidak terikat tempat dan waktu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kehidupan kerohanian kita tidak ditentukan oleh kegiatan lahiriah yang dapat dihambat dan ditentang manusia. Kehidupan kita adalah hubungan pribadi dengan Bapa yang tidak seorang pun dapat menghambatnya. Karena itu, kembangkan terus hubungan dengan Bapa yang kekal dan hidup dalam persekutuan dengannya setiap hari, dan jangan takut. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Haleluya.